malam, Saudara. Politisi Partai Demokrat meminta Presiden ke-7 Joko Widodo sebut nama dalang dibalik isu ijazah. Usai Jokowi menyebut ada orang besar dan agenda besar politik dibalik isu ijazah. Kami akan bahas hal itu dan ada sorotan lainnya juga soal 2 pekan berjalan program sekolah rakyat telah dihadapkan sejumlah isu. Salah satunya adalah banyaknya guru yang mengundurkan diri karena alasan tidak cocok dengan lokasi penempatan. Kita ulas selengkapnya di Sapa Indonesia Malam hari ini. Saya Radi Saputro. Dan saya Friska Clarissa. Inilah Sapa Indonesia Malam untuk Anda. Informasi pertama, Saudara, PDI Perjuangan tak sepakat jika kepala daerah ditentukan DPRD. Alasannya penentuan kepala daerah oleh elit DPRD dinilai bisa mengganggu stabilitas politik. Hal ini disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, di Bali Kamis petang. Katanya proses pemilihan kepala daerah secara langsung adalah buah reformasi pasca Orde Baru. Pemilihan secara tertutup juga diyakini dapat memengaruhi stabilitas partai politik. Jadi kalau untuk pemilihan kepala daerah, bupati, wali kota, sejauh ini kami tetap pada posisi harus menjadi hak rakyat. Kita juga punya kekhawatiran kalau pemilihan itu dilakukan oleh DPRD, tetapi instrumen-instrumen negara, aparatur kekuasaan ikut cawe-cawe. Itu juga akan sangat berdampak pada stabilitas politik nasional. Nah, oleh karena itu paling aman tetap pada pemilihan kepala daerah oleh rakyat. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mendukung pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Menurutnya hal ini bisa mengurangi biaya pilkada. Caimin bilang pilkada membutuhkan pengeluaran yang sangat besar dan menyisakan beban politik. Terkait formulasi pemilihan kepala daerah melalui DPRD, Caimin menyerahkan sepenuhnya kepada DPR untuk dibahas. Ya, PKB mendukung itu karena banyak pilkada yang high cost, banyak pilkada yang menyisakan beban politik. Nah, kita ingin demokrasi kita lebih murah. Nah, formulanya kayak apa kita serahkan DPR diskusi. PKB ini udah lama kan ngusulin, hanya saya mengulang aja. Dulu keputusan PBNU, Muktamar NU memutuskan evaluasi total pemilihan kepala daerah langsung. Itu kira-kira 6 tahun yang lalu ya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang pemilihan kepala daerah melalui DPR daerah. Tito bilang Kementerian Dalam Negeri telah membahas opsi pilkada oleh DPRD dalam rapat internal pemerintah pusat. Tito menambahkan Undang-Undang Dasar 1945 memungkinkan wacana ini tanpa perlu amandemen. Karena biaya yang mahal, potensi konflik yang tinggi, ya. Bayangkan sampai bermiliar-miliar, karena kandidatnya belum lagi yang PSU diulang-ulang terus seperti sekarang di Papua. Ada yang kemampuan fiskalnya defisit seperti di Kabupaten Bangka, di PSU lagi, uangnya habis hanya untuk memilih, sementara belum tentu yang kualitas terpilih baik juga. Sementara itu akan lebih baik dipakai untuk kepentingan rakyat. Kita rasional juga melihatnya, ya. Nah, tapi jadi pasal itu memungkinkan sekali untuk dilakukan pemilihan melalui DPRD. Pernah belum? Ya, di internal kita ada rapat. Sudah pernah? Pernah ada rapat. Kita hitung plus minus. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asyidiki juga tanggapi soal usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Jimli menyebut sesuai dengan putusan MK, pilkada harus dipilih secara langsung. Jimli sebut pilkada melalui DPRD ini sudah pernah diusulkan Presiden SBY sebelumnya namun ditolak dan berujung demo besar-besaran. Untuk mengubah ketentuan mengenai pilkada langsung menjadi tidak langsung.
ya kan? Sedangkan di pertimbangan hukum putusan MK terakhir itu kan bisa ditafsirkan MK mengidealkan bahwa pilkada itu ialah pemilu, harus pemilu langsung. Nah, misalnya ada upaya untuk membuat mengevaluasi sistem pilkada, misalnya supaya gubernur, bupati, wali kota itu tidak dipilih langsung, kembali ke masa lalu. Nah, ini boleh-boleh aja, silahkan dibicarakan di DPR. Pada tahun 2024, anggaran pilkada serentak untuk KPU mencapai 28,76 triliun rupiah. Sementara untuk Bawaslu mencapai 8,63 triliun rupiah. Dan tahun kemarin pilkada serentak digelar di 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota. Serta yang terbesar dalam sejarah pemilihan umum kepala daerah sejak kali pertama pilkada serentak diadakan pada tahun 2015. Kita ke sorotan berikutnya, proses belajar mengajar sekolah rakyat menengah atas atau SRMA 33 Kota Tangerang Selatan belum dimulai. Hal ini terjadi karena proses renovasi pembangunan belum juga rampung hingga hari ini. Jadwal belajar mengajar sekolah rakyat menengah atas 33 Tangerang Selatan meleset dari target pemerintah. Penyebab utama dari belum beroperasinya sekolah rakyat tersebut karena masih dalam proses renovasi dan menunggu kesiapan sarana serta prasarana sekolah. Pihak sekolah hingga saat ini juga masih menunggu arahan resmi dari Kementerian Sosial. Untuk sementara, sebanyak 150 siswa yang terdaftar di SRMA 33 Tangerang Selatan masih berada di rumah masing-masing. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkap ada 140 guru sekolah rakyat yang mengundurkan diri karena faktor pribadi. Meskipun demikian, Mensos menyatakan akan ada 50.000 calon guru yang disiapkan menggantikan guru sekolah rakyat yang mengundurkan diri itu. Mensos Saifullah Yusuf menegaskan calon guru yang disiapkan untuk mengganti guru sekolah rakyat yang mengundurkan diri kini tengah menjalani pendidikan profesi guru. Mensos Saifullah juga menyatakan akan menambah 30 sekolah rakyat dengan total guru dibutuhkan sebanyak 800 guru. Adapun alasan utama guru sekolah rakyat mengundurkan diri adalah karena faktor jarak yang jauh dari rumah mereka. Ada sekitar 140 data terakhir ya yang mengundurkan diri setelah mereka seleksi itu dari berbagai titik sekolah. Tapi di belakangnya udah banyak yang siap untuk menggantikannya karena ada 50.000 lebih guru yang telah mengikuti proses pendidikan profesi guru yang belum mendapatkan penempatan. Sehingga insya Allah nanti yang mengundurkan diri itu kita hormati karena sebagian besar alasannya terlalu jauh dari domisili. Misalnya target kita bisa sampai 50-60 titik lagi, berarti nanti kapasitas siswanya bisa lebih dari 15.000. Akan bertambah sekitar tambahan jadi keseluruhan kira-kira 800-an guru lagi. Direncanakan mulai beroperasi pada 30 Juli 2025, fasilitas sekolah rakyat menengah atas 33 Tangerang Selatan masih belum rampung. Lalu bagaimana nasib belajar mengajar ratusan siswa? Kita dengarkan laporan jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya di lokasi. Bene, seperti apa sekarang progres atau perkembangan proses renovasi untuk fasilitas sekolah rakyat? Kapan targetnya siswa bisa mulai belajar?
Ya, Friska, memang saat ini saya tengah berada di Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Kota Tangerang Selatan, di mana kalau dari pengamatan kami atau penglihatan kami sejauh ini, memang untuk saat ini, sampai dengan saat ini belum ada atau belum kami temukan adanya proses belajar mengajar dari para siswa ini. Justru malah yang kami temukan ini masih dalam proses pembangunan begitu ya, Friska, di mana memang rencananya untuk Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Tangerang Selatan sendiri akan menampung 150-an orang siswa. Nah, Friska, untuk menggambarkan atau memperlihatkan kepada Anda, Friska, bagaimana dengan situasi Sekolah Rakyat saat ini, juru kamera Kompas TV Andika Ahadiat akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana situasinya untuk saat ini. Nah, kalau bisa Anda lihat, Friska, kami sedang berada di luar pagar dari Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Tangerang Selatan, di mana kalau bisa terlihat di dalam masih beberapa ada pekerja yang melaksanakan pekerjaan dan juga ada beberapa material-material dari bangunan begitu ya, dari pekerjaan yang masih dikerjakan, karena mengingat kalau dari informasi yang kami terima, kami menggali informasi kepada pihak penjaga begitu, Friska, memang sebelumnya tempat ini merupakan salah satu gedung balai pertemuan begitu ya, Friska, kemudian dipugar atau diubah, direnovasi maksud kami untuk dijadikan Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Kota Tangerang Selatan. Nah, nantinya memang untuk Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 ini akan ada 4 gedung utama untuk proses belajar mengajar, di mana 4 gedung utama ini difungsikan untuk asrama dan juga ruang-ruang kelas bagi para 150 siswa yang nantinya sudah terpilih untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sini, dan juga nanti difasilitasi ada 1 aula pertemuan dan juga 1 gedung musola begitu ya, Friska, di dalam. Nah, kalau dari keterangan dari safety officer, tadi kami juga sempat menanyakan kapan sebenarnya Sekolah Rakyat ini akan rampung. Targetnya memang beliau tadi tidak menerangkan secara pasti kapan akan rampung, karena memang mengingat masih 85% progres yang sudah dikerjakan sejauh ini. Tapi kalau dari penglihatan kami di sini untuk bangunan luar, gedung-gedung di luar sini juga sudah terpasang begitu AC atau pendingin ruangan. Ini artinya memang sudah dipersiapkan untuk kesiapannya. Tapi mengingat hal tersebut masih ada beberapa hal-hal kecil seperti finishing, kemudian kalau kami lihat di dalam ini masih membutuhkan penyempurnaan terkait dengan kesiapan dari gedung atau infrastruktur dari Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Tangerang Selatan sendiri. Begitu, Friska. Nah, Bene, karena saat ini harus ditunda, masih menunggu proses renovasi, bagaimana dengan siswa? Bagaimana mereka bisa mendapatkan hak pendidikannya agar tidak terlambat, agar tidak tertinggal juga dengan sekolah lain yang sudah mulai waktu pembelajarannya? Ya, betul, Friska. Memang yang jadi catatan atau poin penting adalah nasib dari 150 orang siswa yang sudah dijadwalkan untuk melakukan proses belajar mengajar di SRMA 33 Tangsel ini. Kalau dari informasi sementara yang kami dapatkan, terutama dari keterangan PLT Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten, yang ini Diki Hardiana begitu, menyampaikan memang untuk 150 orang siswa ini masih di rumah masing-masing, masih ditangani Dinas Sosial Provinsi Banten begitu, untuk nantinya memang setelah gedung-gedung ini dipersiapkan 100% matang begitu, kemudian akan dilaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dan hingga saat ini memang proses penyempurnaan dari gedung-gedung dan juga infrastruktur yang berada di sekolah ini masih terus dilakukan. Begitu, Friska. Baik, terima kasih Benediktus Aditya langsung dari Sekolah Menengah Rakyat Atas di Tangerang Selatan yang saat ini masih menunggu proses renovasi di sana. Terima kasih. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Politisi Partai Demokrat Yan Harahap mempertanyakan maksud Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang menyebut ada sosok orang besar di balik kasus dugaan ijazah palsu. Sebelumnya Jokowi menyebut ada sosok orang besar di balik isu ijazah ini dan pemakzulan wakil presiden. Menurut Yan, pernyataan Jokowi menunjukkan lemahnya argumen atas kasus yang tengah menyeretnya. Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Strategis DPP Partai Demokrat ini meminta Jokowi agar fokus pada masalah tanpa harus menyenggol pihak lain.
beliau memang nyata-nyata melakukan tuduhan bahwa ada orang besar di balik kisruh ijazah palsunya. Jadi kita melihat kurang pas ya seseorang yang pernah memimpin Republik ini selama 10 tahun malah melakukan tuduhan yang sifatnya insinuasi. Karena Pak SBY sama Partai Demokrat itu kan memiliki jejak rekam yang panjang dalam menjaga demokrasi dan etika politik. Alangkah baiknya ya selesaikan saja masalahnya dengan pihak-pihak yang terkait tanpa harus menuduh ke sana ke sini. Presiden ke-7 Joko Widodo menyatakan tidak pernah menyebut nama tokoh ataupun partai politik tertentu terkait dalang dibalik isu ijazah. Jokowi pun menegaskan tidak pernah menyebut Partai Demokrat termasuk Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono terkait isu ijazah. Saya nggak pernah berbicara masalah warna. Katanya orang besar itu Pak Jokowi nggak mengetahui ya? Bukan nggak mengetahui, saya sampaikan ada orang besar yang membackup. Tapi sekali lagi jangan ada yang merasa takut, apalagi sekelas Pak SBY. Beliau adalah negarawan yang baik. Jadi tidak ada sangkut paut dengan partai lainnya? Tidak ada sangkut dengan partai politik? Saya tidak pernah mengatakan itu. Sebelumnya, Ketua Umum PSI yang juga putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep bilang, Jokowi tidak pernah menyebut nama dan parpol. Kaesang menambahkan hubungan Jokowi dengan Presiden SBY yang juga pendiri Partai Demokrat selama ini berjalan baik. Yang saya lihat ketika Bapak berbicara, kan tidak ada menuduh yang partai biru. Saya juga melihat kemarin dari Partai Demokrat bersuara juga. Tapi kita semua harus tahu hubungan kami dengan keluarganya Bapak SBY sangat baik. Dan saya pun juga ingin berencana ketemu dengan Pak Ketum Demokrat, Mas AHY, semuanya untuk bangsa ini. Tidak ada yang saling menjatuhkan. Masih soal dugaan ijazah palsu, penuding ijazah palsu Jokowi Roy Suryo dan tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis Rabu siang mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kedatangannya untuk meminta Kejaksaan Negeri mengeksekusi Sylvester Matutina karena sudah memiliki kekuatan hukum tetap dalam kasus fitnah sejak tahun 2019. Rabu siang, Roy Suryo dan tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis menyerahkan surat permohonan eksekusi terhadap Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina ke kantor Kejari Jaksel. 2019 lalu, Sylvester Matutina dilaporkan keluarga Yusuf Kala atas kasus dugaan fitnah. Kasus bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan vonis 1 tahun setelah Sylvester banding, hasil putusan banding hingga kasasi. Sylvester dinyatakan bersalah dan masa hukuman ditambah menjadi 1 tahun 6 bulan. Menurut Roy, hasil putusan kasasi hingga kini belum dieksekusi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Bahwa ini pertarungan antara orang kuat dan orang lemah, ya, dan itu faktanya demikian. Yang bersangkutan sendiri statusnya adalah terpidana, ya, berdasarkan putusan nomor 100 tentang dari Kejaksaan tahun 2018 297 218 lagi dan 297 dan 287 kasasi. Jadi yang sebenarnya yang bersangkutan tuh sudah harus dieksekusi oleh kejaksaan dan harus masuk ke dalam ruang penahanan, ya, atau masuk lembaga pemasyarakatan. Jadi ini yang kami mohon kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk melaksanakan eksekusi. Meskipun
Soal ini juga kami sudah mencoba meminta keterangan Sylvester Matutina soal tudingan yang diberikan Roy Suryo tadi, tapi sejauh ini Sylvester belum memberikan jawaban soal langkah Roy Suryo tadi. Yang juga jadi perhatian saudara, Kementerian Luar Negeri mengapresiasi hasil penyelidikan Polda Metro Jaya terkait kematian diplomat Arya Daru Pangayunan. Kemlu menyebut sudah berupaya mendukung kerja kepolisian agar kasus kematian Arya terang benderang. Dalam siaran pers merespons hasil penyelidikan Polda Metro Jaya, Kementerian Luar Negeri bilang sudah memberi dukungan penuh dan akses informasi kepada polisi. Kemlu juga telah memfasilitasi pengumpulan bukti dan keterangan yang dibutuhkan polisi. Keluarga diplomat Arya Daru Pangayunan meminta polisi tetap melanjutkan penyelidikan kasus kematian diplomat Arya Daru. Keluarga yakin penyebab kematian korban bukan karena bunuh diri. Kakak ipar Arya Daru, Meta Bagus, bilang keluarga yakin bukan bunuh diri karena telah mengenal Arya Daru selama bertahun-tahun. Dia berharap polisi tetap melanjutkan proses penyelidikan kematian adik iparnya. Keluarga memastikan tetap mengawal kasus ini hingga kebenaran penyebab kematian Arya Daru Pangayunan terungkap dengan jelas. Kita juga berharap penyelidikan yang dilakukan oleh pihak yang berwajib ini bisa mengungkap dengan jelas dan bisa tuntas dengan baik. Karena kami juga percaya bahwa pihak yang berwajib bekerja berdasarkan kaidah-kaidah pekerjaannya yang baik. Dari Ditreskrimum juga sudah menyampaikan bahwa ini belum tuntas ya. Nah, berarti kan masih ada hal-hal yang perlu didalami lagi oleh beliau-beliau para penyidik. Nah, itu kita tunggu bersama. Sebelumnya polisi mengungkap penyebab kematian diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan. Polisi menyebut Arya Daru mengalami gangguan pertukaran oksigen yang menyebabkan mati lemas. Kesimpulan itu diperoleh setelah penyelidik mengkaji semua alat bukti dan keterangan saksi dari beberapa pihak yang bersinggungan dengan Arya Daru sebelum kematiannya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra mengatakan ada 24 saksi dan 103 jenis barang bukti yang telah diperiksa. Ia juga menyimpulkan tidak ada tindak pidana dalam kematian Arya Daru. Setelah jeda ada informasi lainnya, Saudara. Persekutuan Gereja Indonesia PGI Sumatera Barat memastikan perusakan rumah doa beberapa hari lalu merupakan konflik sosial. Saat lagi, sampai Indonesia Malam segera kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
Kembali di Sapa Indonesia Malam, Saudara, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK membekukan rekening dorman atau yang tidak digunakan bertransaksi dalam jangka waktu lama. Kebijakan itu menuai polemik karena justru menyasar rekening milik warga untuk mencegah kejahatan. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustiavandana dipanggil Presiden Prabowo ke Istana Rabu petang. Pemanggilan itu di tengah polemik soal langkah PPATK membekukan rekening dorman atau rekening warga yang lama tak digunakan untuk bertransaksi. Namun Ivan membantah pertemuan itu membahas pemblokiran rekening pasif yang ramai dikritik publik. Mungkin bisa tanya ke Pak Mensetnek atau Pak Mensetkap ya. Tadi bahas dorman juga Pak, ada Gubernur BI soalnya. Enggak sampai ke sana. Tanya beliau ya. Ya, makasih banyak ya. Malam rapatnya masih rekening dorman yang Mei 2025 itu berapa Pak yang sebenarnya yang diblokir Pak, yang dipenghentikan sementara? Ya, kita sudah bikin proses ya, Mas ya. Sebelumnya PPATK menyebut telah memblokir 31 juta rekening nganggur atau tak ada transaksi selama 5 tahun. Total dananya mencapai 6 triliun rupiah. Kepala Koordinator Humas PPATK Natsir Kongah menyebut rekening dorman rawan digunakan untuk kejahatan. Yang banyak itu adalah rekening yang tidak aktif selama 5 tahun lebih. Jumlahnya 31 juta rekening dan nilainya sampai 6 triliun lebih. Jadi itu yang kita lakukan. Kenapa dilakukan penggantian sementara? Karena dari hasil analisis, hasil pemeriksaan yang kita lakukan itu banyak sekali rekening itu digunakan untuk kejahatan. Salah seorang warga yang rekeningnya tak aktif sekitar 3 bulan mengaku sempat tak bisa menarik dana di dalamnya dan mengaku tak mendapat informasi soal pemblokiran rekeningnya. Bisa dibuka, cuma nggak bisa transaksi. Tapi kalau uang masuk itu bisa bang. Ya kaget lah bang, gitu. Kok nggak bisa transaksi gitu. Padahal uang bisa masuk gitu. Tapi udah berapa lama mas gak dipakai ATM? Kisaran 3 bulan 2 bulanan gitu. Setidaknya jangan kayak gitu bang, gitu. Harus ada pemberitahuan dulu melalui SMS, melalui apa gitu. Itu nggak ada, cuma nggak dibuat transaksi keluar masuk. Saldo didiemin itu nggak bisa juga gitu. Ekonom Celios Nailul Huda memandang PPATK tidak berhak memblokir rekening nasabah yang tak aktif. Dia bilang banyak alasan penyebab rekening nganggur, seperti korban PHK atau masyarakat di pedesaan yang tidak aktif bertransaksi lewat bank. Dari sudut pandang konsumen, tentu langkah ini merugikan karena pada dasarnya rekening tersebut adalah milik konsumen atau nasabah. Pembukuan ataupun penutupan harus persetujuan dari pemilik rekening. Nah, kalau kita lihat tanpa persetujuan konsumen atau pemilik rekening, memang PPATK ini melakukan hal yang ilegal sebenarnya. Bisa saja sebenarnya mereka rekening dorman itu karena ter-PHK, tidak ada pemasukan, yang pada akhirnya rekening tersebut tidak ada transaksi. Nah, begitu juga dengan masyarakat yang ada di perdesaan, di mana yang memang tidak aktif menggunakan rekening tersebut untuk transaksi. PPATK perlu memperjelas alasan kebijakan memblokir rekening agar hak masyarakat tidak tercederai. Tim Liputan Kompas TV. Kita ke sorotan berikutnya. Persekutuan Gereja Indonesia PGI Sumatera Barat memastikan perusakan rumah doa beberapa hari lalu merupakan konflik sosial. Ketua PGI Sumbar, Daniel Marpaung menilai penyelesaian lewat jalur hukum bukan solusi terbaik. Daniel menegaskan insiden yang terjadi hari Minggu 27 Juli lalu itu bukan dipicu masalah SARA. Daniel berharap semua pihak dapat duduk bersama untuk mencari solusi terbaik dalam menyikapi hal ini. Akan bahwa ini murni bukan masalah SARA, bukan masalah agama, tetapi masalah konflik sosial masyarakat ya. Karena itu kalau tadi dibilang oleh Prof tadi masalah hukum yang harus dilanjutkan tentang pelaku, saya pikir dari selaku Ketua PGI Wilayah Sumatera Barat, saya pikir bukan itu yang terbaik.
Merespons insiden perusakan rumah doa, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan tidak boleh ada lagi kasus intoleransi agama. Menak menyebut tindakan perusakan sebagai pencitraan negatif bagi bangsa dan negara. Saya berharap mudah-mudahan ini berhasil. Dan siapa sih di Indonesia, nggak ada orang lain, kita sama-sama warga bangsa Indonesia kok. Jadi hanya misunderstanding saja ini. Kalau kita sudah bersentuhan secara sosiologis, maka otomatis nanti itu juga perbedaan agama itu kan dia nggak jadi soal. Agama apapun juga, semua mengajarkan toleransi. Semua agama itu mengajarkan cinta, dan inti dari semua agama itu adalah cinta. Nah, jadi kalau kita memperkenalkan agama, tetapi menekankan aspek kebencian terhadap orang lain, itu sesungguhnya bukan mengajarkan intisari agama. Sesaat lagi, polemik ijazah Jokowi kini seakan bergeser ke nuansa politik. Usai dugaan ada orang besar, termasuk agenda besar politik di balik isu ijazah. Kita ulas dengan sejumlah narasumber usai jeda berikut. Polemik ijazah Jokowi kini seakan bergeser ke nuansa politik. Apalagi usai Jokowi blak-blakan menyebut ada tokoh besar di balik isu ijazah. Merespons adanya tokoh besar, politisi Partai Demokrat Yan Harahap mempertanyakan maksud Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Strategis DPP Partai Demokrat ini meminta Jokowi agar fokus pada masalah tanpa harus menyenggol pihak lain. Beliau memang nyata-nyata melakukan tuduhan bahwa ada orang besar di balik kisruh ijazah palsunya. Jadi kita melihat kurang pas ya seseorang yang pernah memimpin Republik ini selama 10 tahun malah melakukan tuduhan yang sifatnya insinuasi. Karena Pak SBY sama Partai Demokrat itu kan memiliki jejak rekam yang panjang dalam menjaga demokrasi dan etika politik. Alangkah baiknya ya selesaikan saja masalahnya dengan pihak-pihak yang terkait tanpa harus menuduh ke sana ke sini. Sementara itu, Joko Widodo menyatakan tidak pernah menyebut nama tokoh ataupun partai politik tertentu terkait dalang di balik isu ijazah. Jokowi pun menegaskan tidak pernah menyebut Partai Demokrat termasuk Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono terkait isu ijazah. Saya nggak pernah berbicara masalah warna. Artinya orang besar itu Pak Jokowi nggak mengetahui ya? Bukan nggak mengetahui, saya sampaikan ada orang besar yang membackup. Tapi sekali lagi jangan ada yang merasa tertutup, apalagi sekelas Pak SBY. Beliau adalah negarawan yang baik. Jadi tidak ada sangkut paut dengan partai lain ya? Tidak ada sangkut dengan partai politik? Saya tidak pernah mengatakan itu. Sebelumnya, Ketua Umum PSI yang juga putra bungsu Jokowi Kaesang Pangarep bilang, Jokowi tak pernah menyebut nama dan parpol. Menurut Kaesang, hubungan Jokowi dengan SBY yang juga pendiri Partai Demokrat selama ini berjalan baik. Yang saya lihat ketika Bapak berbicara, kan tidak ada menuduh yang partai biru. Saya juga melihat kemarin dari Partai Demokrat bersuara juga. Tapi kita semua harus tahu, hubungan kami dengan keluarganya Bapak SBY sangat baik. Dan saya pun juga ingin berencana ketemu dengan Pak Ketum Demokrat, Mas AHY, semuanya untuk bangsa ini. Tidak ada yang saling menjatuhkan. Tudingan adanya orang besar di balik isu ijazah awalnya diungkapkan Jokowi. Saat itu, Jokowi bilang tak hanya orang besar. Jokowi menduga ada agenda besar politik di balik isu tersebut. Tim Liputan, Kompas TV. Polemik ijazah Jokowi kini seakan bergeser ke nuansa politik
usai dugaan ada orang besar, termasuk agenda besar politik di balik isu ijazah. Kita ulas bersama Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Damanik, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno, serta anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarif Hasan. Selamat malam, Pak Syarif. Selamat malam, Bang Freddy, juga Mas Adi. Malam, sehat semuanya. Selamat malam, sehat-sehat tentunya. Sehat dan juga ramai sepertinya ya beberapa waktu terakhir ini. Saya ke Pak Syarif dulu deh. Jadi kalau dari Demokrat tegaskan tidak ada kaitannya Demokrat. Bagaimana tanggapan juga Demokrat dengan pernyataannya Pak Jokowi yang tegas juga bilang bahwa bukan Pak SBY kok? Ya tentunya kami merasa lega kalau Pak Jokowi sudah menyatakan itu tidak ada kaitannya dengan Pak SBY dan Partai Demokrat. Nah, sebenarnya di sisi lain kami juga sebenarnya menyayangkan bahwa polemik ini muncul dan menimbulkan spekulasi dan persepsi di masyarakat. Ya. Nah, seyogianya sebagai seorang negarawan, apalagi sebagai seorang mantan presiden, tentunya dalam setiap statement itu harus terukur dan tentunya satu kepentingannya adalah demi kepentingan stabilitas politik, bagaimanapun juga seperti yang sudah yang pernah dilakukan oleh Pak SBY dalam setiap statement yang dilakukan itu selalu terukur sehingga menimbulkan suatu tanggapan positif bahwa setiap statement beliau itu selalu terukur dan demi kepentingan stabilitas politik dan bangsa kita. Seyogianya demikian. Nah, kalaupun ini terjadi, sudah pernah terjadi, seyogianya juga jangan sebaiknya pada hari berikutnya tentunya harus ada klarifikasi pada saat kader-kader kami dari Partai Demokrat merespon apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi tersebut, kemudian diamplifier oleh kader-kader mereka yang memang narasinya itu mengarah kepada Partai Demokrat. Nah, ini yang menimbulkan suatu kegoncangan politik. Hubungan yang tadinya bagus, hubungan kami Pak SBY dengan Pak Presiden Jokowi itu kan sebenarnya bagus, ya. Sekalipun ada dinamika, tetap dengan adanya statement itu menimbulkan persepsi dari diantara kader-kader kami. Dan tentu itu kami kader kami memberikan tanggapan yang betul-betul sangat positif bahwa kami tuduhan itu adalah fitnah, ya kan? Kalau toh terjadi demikian, tetapi lagi-lagi kami bersyukur bahwa sudah dirilis oleh Pak Jokowi bahwa bukan Pak SBY dan Demokrat ya. Saya harapkan ke statement-statement berikutnya itu tidak terjadi lagi. Oke. Nah, meskipun tidak menyebut dari awal sosok Pak SBY ataupun Demokrat, Bung Freddy, tapi kan tadi kata Pak Syarif juga ini sudah dikomentari dulu banyak orang, baru ada klarifikasi. Telat nggak klarifikasi Pak Jokowi? Ya memang sejak awal Pak Jokowi nggak ada ngomong. Tadi udah ditegasin, nggak ada menyebut warna, nggak ada menyebut merek, partai, orang tertentu. Ya memang ini menjadi rame ketika ini di-amplify. Tetapi seharusnya seperti kata Pak Syarif tadi, ya alhamdulillah sudah diklarifikasi ya oleh Pak Jokowi. Masalah telat atau tidaknya, ya saya rasa memang mungkin juga Pak Jokowi tidak selalu mengikuti day by day. Jadi ketika dia ditanya, itu kan konteksnya ditanya wartawan, beliau klarifikasi. Jadi memang sebetulnya kan begini ya, Pak Jokowi kan politisi juga. Saya sering katakan bahwa memang kasus ini hukumnya ada hukum. Ini politik. Dari awal Pak Jokowi mengatakan memang ini politik. Makanya muncul ada statement orang besar di balik ini. Yes, memang
itu konteksnya konteks politik memang. Jadi bukan semata-mata kasus hukum ini, memang konteks politik karena Pak Jokowi selama ini merasa diserang, ya kemudian didegradasi, ya terus-menerus serang-serangan tersebut. Ini kan sama aja, misalnya dari pihak lawan atau pihak siapapun mengatakan ada oligarki di balik itu, kan statement-statement seperti itu oleh politisi kan biasa aja sebetulnya, nggak ada yang. Partai-partai juga sering melakukan begitu. Wah, kami diserang, kami itu biasa. Statement kalau ini dianggap oleh Bung Freddy ini adalah statement biasa, yang jadi masalah apa kalau Mas Adi lihat? Soalnya kayaknya Demokrat walaupun sudah lega, tapi masih menyimpan kecewa. Kenapa harus ada statement seperti ini? Ya tentu karena persoalan ijazah itu bukan lagi soal asli atau tidak asli, tapi kemudian pergeseran percakapannya itu ada sesuatu yang mencoba untuk mendowngrade Jokowi dengan isu ijazah. Ya. Jadi orang tidak lagi bicara ijazah dalam konteks benar ataupun tidak, tapi sekarang orang sedang berpikir kira-kira siapa yang punya hidden agenda besar yang sebenarnya menjadikan ijazah sebagai sebuah komoditas politik. Itulah yang kemudian menjadi percakapan hari ini. Nah, tinggal nanti pihak-pihak yang selama ini terus ingin menjadikan ijazah ini soal asli ataupun palsu, itu bisa rebound nggak isunya? Karena per hari ini yang diperbincangkan oleh publik, ini siapa sebenarnya orangnya? Orang besarnya itu siapa? Siapa yang sebenarnya orang besarnya, nyebut warna dan seterusnya. Kan itulah yang kemudian menjadi konsumsi publik per hari ini yang tidak berkesudahan. Nah, saya menangkap ini semacam ada propaganda politik memang. Satu sisi ada terus narasi-narasi yang mengatakan ijazah ya ijazah, ini soal asli dan tidak asli. Tapi pada saat yang bersamaan muncul coupling baru bahwa ijazah ini tidak murni soal ijazah. Tapi ada persoalan yang jauh lebih besar. Propagandanya oleh siapa? Ya adalah orang-orang yang dituduh itu, orang besar, punya agenda politik, jangka panjang dan seterusnya. Ini adalah ruang-ruang yang disebut dengan propaganda, karena yang dituju orangnya tidak jelas, tapi yang muncul dalam konstruk pikiran orang, ini ada yang memainkan ini barang. Oleh karena itu saya selalu ngomong ini soal politik tingkat tinggi sebenarnya, Friska. Artinya apa? Antar aktor yang terkait dengan ijazah, baik yang pro, baik yang kontra, ataupun yang dalam tanda kutip merasa disudutkan, pasti sudah tahu sebenarnya siapa yang memainkan ini semua. Isunya panjang ini loh. Ini isunya lebih panjang dari masa kampanye Pilpres dan Pileg yang cuma 75 hari. Ini udah hampir setahun loh. Seakan-akan dunia berhenti dan selesai. Dan selalu ada episode baru Dan setiap selalu ada, ini macam melodrama yang selalu panjang. Ijazah sudah lewat isunya, sekarang menjadi aktor dan orang besar. Entah besok-besok nggak tahu saya. Kemana lagi akan membawa? Apalagi dikaitkan dengan warna tertentu. Kalau di kampung saya kan biru ada dua, biru langit dan biru daun. Kalau biru langit itu adalah biru yang identik dengan warna sejumlah partai tertentu. Kalau biru daun ya seperti partai-partai yang logonya hijau. Hijau aja dibilangnya biru daun ya. Itu biru daun. Tergantung, itulah yang saya sebut. Politik itu kan soal persepsi. Bagaimana mengkonstruk soal keyakinan-keyakinan publik. Oleh karena itu saya menduga di masa-masa yang akan datang terkait dengan proses-proses hukum dan peradilan yang terus berjalan, perang-perang opini publik semacam ini pasti tidak akan sebelum kita bahas ke sana, apakah dengan adanya isu ini orang besar di baliknya, meskipun sudah diklarifikasi oleh Pak Jokowi bukan Pak SBY, tapi membuat renggang hubungan antara Pak Jokowi dan Pak SBY serta Demokrat, Pak Syarif? Tapi jawabnya nanti usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Mulai 25 kalsium, kolagen, berukurang. Kulit keriput, tulang kropos. No worries, kolagena. Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no kropos. Kolagena, susu awet muda. Biar ngumpul makin seru, yuk bikin masakan yang pasti diserbu. Wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Dari kedelai hitam dan gula aren terbaik. Semur lidahku, bikin lidah auto party. Menggoda. Aduh sama cumi kecap tante. Caramelize. Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialisius. Looks good kan? Aromanya sedap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran Ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk selalu 100%. Ada saatnya jadi orang tua, ada saatnya jadi anak juga. Bukan soal ambisi, tapi karena banyak yang harus dijaga. Capek, pasti. Tapi gue selalu berusaha 100% buat mereka bahagia. Terima kasih untuk yang gak pernah bercerita tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran Ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. 물라이 두알리마, 칼슘, 콜라겐, 브루크랑, 꿀리크리프, 툴랑크로포스. No worries, 콜라겐. Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐아, 수수 awet muda. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran Ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Aku nggak khawatir ajakan apain di luar. Ada Nuvo Family memberi perlindungan two-step sehat. Kotor, Pak. It's okay. Nuvo lebih cepat lawan kuman saat mandi dan selalu melindungi kulit setelah mandi. Lembut. Dengan formula triple antibakterial, perlindungan menyeluruh 24/7. Percayakan pada Nuvo Family. Two-step sehat, perlindungan 24/7. Wings Care. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran Ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Samsung Galaxy Z Fold 7 dan Z Flip 7. Kunjungi toko terdekat dan pre-order sekarang. Kita masih membahas soal dugaan ada orang besar termasuk agenda besar politik di balik isu ijazah. Masih bersama dengan Waketum Projo, Freddy Damanik, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno, serta anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan. Pak Syarif, dengan adanya isu ini kemarin ada orang besar di balik ini meskipun sudah diklarifikasi Pak Jokowi. Jadi renggang atau enggak hubungan antara Pak SBY, Pak Jokowi juga Demokrat? Ya, pertama-tama kami tegaskan bahwa kami juga bersyukur karena ini sudah diklarifikasi oleh Pak Jokowi. Itu satu. Yang kedua, sekalipun masih ada residu daripada akibat daripada statement pertama tersebut. Ya. Dan kami Partai Demokrat memiliki keyakinan bahwa kami sudah terbiasa untuk difitnah, kami juga sudah biasa untuk dirongrong, dan kami dalam setiap kesempatan manakala kami sudah bisa mengatasinya, tentu dan orangnya minta maaf misalkan, ya tentu kami akan bisa mengerti. Nah, tetapi kami katakan bahwa perjalanan historis daripada kondisi politik tersebut itu tidak serta-merta akan kami lupakan. Jadi sekali lagi hubungan kami masih tetap baik. Kalau ada pernyataan demikian ya kami bisa maklumi. Ya. Dan masih ingat bahkan kami pada saat partai kami akan dibegal oleh orang-orang istana, dalam hal ini jadi sideback juga ke sana ya Pak Syarif ya. KSB, di mana adalah orang dekat daripada kepala pemerintahan pada saat itu. Kami juga sangat yakin bahwa ini ada hidden agenda, tapi yang kami hadapi, dengan kami dengan tekun, dengan betul-betul komit bahwa kami yang benar itu adalah yang benar. Dan ternyata alhamdulillah kami bisa melewati semua itu. Nah sekali lagi hubungan kami masih tetap kami pelihara dengan baik dengan Pak Jokowi.
Tetapi lagi-lagi semua perjalanan politik ini sampai dengan hari ini pun juga tidak akan begitu saja untuk kami lupakan. Karena ini akan bagaimanapun juga sebagai seorang negarawan, statementnya itu tidak akan terhapus begitu saja. Ini akan menjadi catatan sejarah bahwa inilah situasi yang muncul saat ini, dan itu tentu terus terang saja di sisi lain awalnya juga akan merugikan Partai Demokrat. Karena kami kok tiba-tiba difitnah, kami kok tiba-tiba dinyatakan ikut campur di dalam ikut sebagai dalang dalam soal jasa palsu, dan ini persepsi. Nah, politik itu kan juga persepsi, dan masyarakat sekalipun sudah dijelaskan oleh Pak Jokowi, tetapi saya yakin masyarakat Indonesia masih dispute, ada yang masih belum mengerti. Nah, di sisi lain ada yang mengerti. Jadi sekali lagi kegaduhan politik ini akibat daripada statement yang tidak terukur dan sangat kami sayangkan tentunya. Tapi ya kami bisa berterima kasih karena sudah diklarifikasi, dan tentunya ke depan saya harapkan statement-statement yang sifatnya membuat gaduh masyarakat ini membuat tidak berulang begitu ya Pak ya? Tidak akan terulang lagi. Dan sebaiknya semua statement itu seharusnya terukur dan bisa lebih kondusif demi untuk kepentingan. Nah, tadi soal yang Pak Syarif sampaikan masih terasa memang residunya ya, forgiven but not forgotten dari statementnya Pak Syarif. Gimana Bung Freddy untuk menetralisasi ini, dan apa yang bisa disampaikan oleh pihaknya Pak Jokowi? Projo kan juga ada di barisannya Pak Jokowi, agar hubungannya tidak terganggu ini. Ya, saya rasa ya hubungan Pak Jokowi dengan Pak SBY saat ini baik-baik saja. Tadi Pak Syarif sudah mengkonfirmasi. Demikian juga kemarin Pak SBY kan baru sedang sakit, Mas Gibran Wapres ya berkunjung juga. Kemudian yang respon lebih cepat dari Ketum PSI selaku anak Pak Jokowi juga langsung ya kan klarifikasi bahwa tidak ada di situ keterlibatan SBY, ya langsung beliau klarifikasi. Tapi kalau bicara politik seperti kata Pak Syarif tadi, memang bukan hal yang apa namanya, hal yang tabu kalau hari ini kita di koalisi yang sama, berteman, kemudian di periode-periode berikutnya seperti persis kata Pak Syarif tadi, periode-periode berikutnya kita di posisi yang berbeda. Jadi itu hal biasa saja sebetulnya di dalam politik. Tetapi kan hari ini memang Pak Jokowi dengan Pak SBY berada dalam koalisi yang sama dengan Pak Presiden Prabowo. Tentunya memang penting menjaga harmonis ya agar pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik. Biar nggak ada prasangka di antara para pihak. Kenapa nggak sebut merek aja, Bang Freddy? Siapa orang besarnya? Biar nggak ada siapa tebak-tebakan, salah tebak. Gini loh, tadi udah saya sampaikan, Pak Jokowi statement dari awal bahwa ini ada agenda politik. Beliau diserang terus, maka dia kan dia merosot terus. Ada lagi survei LSI, tetapi nah ini dalam rangka juga katakanlah konteks menyerang orang-orang yang terus menyerang dia tersebut, perlu meyakinkan publik juga bahwa ini bukan masalah ijazah saja, bukan masalah benar salah saja, tapi memang ini dimainkan. Maka dia lempar begitu orang besar, tetapi tidak menuduh seseorang. Tapi kan orang besar tuh orang, ada sosok begitu ya, itu yang... Iya, yang di belakang ini, kan Pak Jokowi udah jelaskan, yang di belakang ini yang memainkan isu ini terus, berbagai macam isu ada orang besar. Bisa memang kalau agenda politik, kepentingan 2009 bisa, apa saja bisa. Tetapi sekali lagi ya Pak Jokowi tidak menyebut merek, ya mohon maaf, jadi memang ya mungkin karena di aplikasi ini yang membuat menjadi katakan rame, menjadi ricuh ya. Tetapi saya sendiri sudah beberapa kali juga bicara isu ini, tidak pernah menyebut merek, tidak pernah menyebut warna, tetapi saya yakin memang ada orang besar, ada agenda besar politik di sini. Tetapi tidak ada merek. Nggak ada merek. Termasuk di sini Demokrat, Pak SBY, biru tidak ada di sini. Gitu meskipun bukan Bung Freddy yang bilang, kawannya Bung Freddy yang bilang ada warna biru itu. Nah, saya ke Mas Adi. Saya ingin komentar dua hal. Kalau saya mendengarkan statementnya dari Bang Syarif, ini kan kalimat yang bersayap. Satu sisi
hubungan antar pihak ini baik-baik saja, tapi tidak akan pernah melupakan ini semua. Sepertinya cukup membekas. Forgiven but not forgotten tadi kan? Ini saya kira akan panjang jalan ceritanya, karena saya kira kawan-kawan Bang Syarif semuanya melihat ini sebagai sebuah tuduhan yang cukup serius, sekalipun tidak disebutkan merek dan siapa orang. Dan bukan Pak Jokowi yang nyebut. Betul. Nah, yang kedua, yang secara prinsip, kalau dulu kita melihat Jokowi itu biasanya versus anak abah atau versus anak banteng. Kawan-kawan PDIP per hari ini versus ya, bahwa Jokowi versus orang besar. Ini nggak tahu siapa orang besar. Kalau kita belajar tentang hermeneutik dalam politik, tafsir dalam politik, orang besar itu mengacu kepada orang yang memang orangnya besar. Kenapa secara physically. Kok bisa? Yang ya kan namanya orang besar secara physically. Yang kedua, yang disebut dengan orang besar itu adalah mereka yang punya power. Sekalipun orangnya tidak besar, tapi powernya luar biasa. Tapi bisa saja yang ketiga, yang disebut orang besar itu adalah partai politik besar. Dan dia bisa mengorkestrasi apapun kepentingan-kepentingan politik yang itu bisa muncul setiap apapun yang ada di Indonesia. Jadi orang besar itu dalam politik tidak bisa ditafsirkan sebagai literlek orangnya. Tapi lihat apakah dia kekuatan di balik itu. Apakah dia punya kekuatan, apakah dia punya kekuasaan untuk mengorkestrasi itu semua. Nggak bisa dijawab siapa berarti? Nah itu yang sulit, karena orang seperti Pak Jokowi, tentu setiap statement-statementnya itu tidak mungkin didasarkan atas sesuatu yang sifatnya tidak terukur. Oke, nah kalau terukur ini jadi melodrama, bisa jadi juga ini terukur dalam arti mungkin Pak Jokowi sudah dirancang juga atau sudah dikelola. Misalnya apakah iya Pak Jokowi juga mengelola isu ini agar terus diamplifikasi, terus muncul isunya? Kalau dikelola kurang tahu persis, tapi secara umum ini ada semacam perubahan pertarungan secara politik. Kenapa bisa? Bahwa ijazah ini hanya sebatas komoditas untuk membangun persepsi. Ini pertarungan politik antar aktor, antar kepentingan, dan dikait-kaitkan dengan politik jangka panjang. Salah satunya di 2029. Wajar kalau kemudian orang hari ini mengatakan pemilu 2029 tinggal 4 tahun lagi. Tapi yakinlah bahwa semua orang yang punya kepentingan menuju di 2029 pertarungannya dimulai saat ini. Termasuk soal ijazah, termasuk soal pemakzulan, termasuk soal gugat-menggugat terkait dengan SMK. Itulah yang sepertinya ingin disampaikan oleh Bang Freddy dan kawan-kawan. Jadi ijazah ini komoditas loh. Nah, dan itulah yang kemudian ingin disampaikan. Persoalannya apakah publik yakin dengan ini semua, apakah ini ada orang besar ataupun tidak, itu belakangan. Yang penting muncul dulu ini. Oke, yang untung ruginya siapa dari isu ini? Gimana? Yang siapa yang untung, siapa yang rugi dari isu ini? Nggak ada yang untung lah, rakyat nggak ngerti soal kayak gini. Kalau mau jujur, ini konsumsi elit, kelas menengah ke atas. Di bawah itu orang taunya ekonomi. Jadi ini adalah hanya konsumsi elit untuk komoditas politik semata. Yang saya sebut ini semacam apa yang disebut oleh Pramudia Nantatur, semacam badai dalam secangkir kopi. Jadi orang ini cuma kelompok-kelompok. Kalau kita mau lihat medsos ini di Eko, sebagian di IG dan TikTok. Selebihnya nggak ada. Pengkonsumsi medsos semacam ini kelas menengah, pendidikannya rata-rata S1, kemudian mereka yang punya rata-rata pekerjaan tetap, tapi kelas menengah ke bawah yang struggle dalam hidupnya, yang mereka pikirkan adalah mereka survive, dapat pekerjaan dan seterusnya dan seterusnya. Oke, saya minta singkat-singkat saja ke Pak Syarif juga ke Bang Freddy. Ke Pak Syarif, bagaimana agar badai dalam secangkir kopi ini tidak menjadi badai yang lebih besar lagi, Pak Syarif? Iya, kalau kita berbicara tentang ke depan, ya mari kita himbau agar ya mohon maaf dengan segala rendah hati, marilah kita meniru cara berpolitik yang santun dan cara politik yang terukur dengan satu catatan untuk kepentingan bangsa dan negara. Pak SBY dalam setiap statement politiknya tidak pernah ada saat menimbulkan suatu diskursus di masyarakat. Selalu mengutamakan kepentingan bangsa, selalu berbicara tentang bagaimana keutuhan bangsa. Nah, ini yang harus kita kedepankan. Nah, ke depan yang kedua yang saya inginkan juga agar statement tentang orang besar ini sebaiknya kalau memang betul-betul murni hanya merupakan wacana saja atau asumsi saja, ya tolong dijelaskan saja, tolong dikamkan saja. Nah, yang ketiga adalah singkat saja Pak. Iya, kalau ada persoalan sebenarnya selesaikanlah persoalan itu dengan baik. Bukan dengan menggantungkan persoalan itu sehingga masyarakat pun itu seakan-akan terbuai dengan isu-isu yang sebenarnya tidak perlu dan gampang untuk diselesaikan. Saya pikir itu demikian mari kita bangun semangat kebersamaan demi untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, itu saya pikir itu.
Dari catatan Pak Syarif tadi, Bung Freddy, singkat saja apa yang bisa dilakukan agar tidak jadi beliung nih yang ada di cangkir kopi tidak jadi beliung badainya? Ya, saya rasa begitu tadi kita sampai di studio ini, ya udah mendengar klarifikasi Pak Jokowi, ya bahwa tidak tidak ada sangkut pautnya dengan Pak SBY. Ya, Pak SBY sebagai negarawan, saya rasa ini harusnya sudah selesai. Ya, sudah selesai, tidak perlu diperpanjang. Dan mengenai teman-teman itu juga saya juga ada berkomunikasi, mereka juga tidak tidak akan terus lagi memainkan ini karena memang sudah diklarifikasi oleh Pak Jokowi. Demikian aja. Setelah episode orang besar, apakah ada episode melodrama lainnya soal kasus ijazah ini? Kita lihat bersama-sama. Terima kasih Bung Freddy, terima kasih Mas Adi, terima kasih juga Pak Syarif Hasan. Selamat malam, sampai ketemu lagi. Adi. Ya, Mbak Priska. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Berikutnya saudara, baru 2 pekan berjalan program Sekolah Rakyat telah dihadapkan sejumlah isu. Salah satunya adalah banyaknya guru yang mengundurkan diri. Apa penyebabnya? Hingga solusinya kita ulas lebih lengkap bersama Menteri Sosial dan Pengamat Pendidikan sesaat lagi. Saudara, pemerintah melalui Kementerian Sosial menyatakan terdapat ratusan guru di sekolah rakyat yang mengundurkan diri. Salah satu faktor yang menjadi alasan para guru mundur adalah karena lokasi sekolah rakyat yang jauh dari rumah mereka. Baru 2 pekan berjalan, program Sekolah Rakyat telah dihadapkan sejumlah isu. Salah satunya adalah banyaknya guru yang mengundurkan diri karena alasan tidak cocok dengan lokasi penempatan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan telah terdapat 50.000 guru yang siap menggantikan posisi guru yang telah mengundurkan diri. Guru-guru itu telah melewati proses seleksi oleh Satgas Seleksi Guru yang dipimpin oleh Kementerian Pendidikan Dasar Menengah atau Kemendikdasmen. Mensos Saifullah juga menyatakan akan menambah 30 sekolah rakyat dengan total guru yang dibutuhkan sebanyak 800 guru. Ada sekitar 140 data terakhir ya yang mengundurkan diri setelah mereka seleksi itu dari berbagai titik sekolah. Tapi di belakangnya sudah banyak yang siap untuk menggantikannya karena ada 50.000 lebih guru yang telah mengikuti proses pendidikan profesi guru yang belum mendapatkan penempatan. Sehingga insya Allah nanti yang mengundurkan diri itu kita hormati karena sebagian besar alasannya terlalu jauh dari domisili. Jadi misalnya target kita bisa sampai 50-60 titik lagi, berarti nanti kapasitas siswanya bisa lebih dari 15.000. Akan bertambah sekitar tambahan jadi keseluruhan kira-kira 800-an guru lagi. Hal serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Dirinya menyatakan stok guru untuk sekolah rakyat masih cukup, sehingga tidak akan terjadi kekurangan. Tidak ada masalah karena stok guru ada di Dikdasmen itu. Harusnya yang langsung melakukan seleksi terhadap guru yang akan ditempatkan di sekolah rakyat. Hal itu perlu dilakukan agar calon guru memahami kriteria guru yang dibutuhkan bagi sekolah rakyat. Seleksi dan siapa yang akan ditempatkan di sekolah ini biar tidak terjadi pengunduran diri itu sebaiknya diserahkan kepada Menteri Sosial. Itu kan sama dengan misalnya di sekolah-sekolah reguler. Sebaiknya yang menentukan calon guru ini akan ditempatkan di suatu sekolah itu ya Kementerian Pendidikan. Menteri Sosial mengklaim sejak dibuka pada 14 Juli 2025, penyelenggaraan sekolah rakyat secara umum berjalan dengan lancar. Apakah solusi penggantian guru menjadi salah satu jalan keluar utama demi keberlangsungan program sekolah rakyat dalam jangka panjang? Tim Liputan, Kompas TV. Di tengah program sekolah rakyat yang sudah bergulir, ada 140 guru sekolah rakyat yang mundur dengan alasan terlalu jauh dari rumah atau alasan jarak. Nah,
Lantas Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga mengatakan masih ada 50.000 calon guru yang bisa menjadi salah satu solusi keberlangsungan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Bagaimana hal ini bisa berlangsung dengan baik atau berjalan dengan baik? Kita tanyakan langsung kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang sudah bergabung melalui sambungan virtual. Selamat malam Pak Menteri. Selamat malam, baik. Mas Radi. Baik, dan juga di studio ada Ubaid Matraji selaku Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Selamat malam, Mas Ubaid. Selamat malam. Saya ke Pak Menteri dulu. Pak Menteri, tadi dikatakan juga oleh analis pendidikan bahwa sebenarnya rekrutmen guru baiknya dilakukan atau diawasi langsung oleh Kementerian Sosial sehingga hal-hal seperti ini bisa terhindari. Ada alasan masalah jarak yang terlalu jauh. Bagaimana Anda menangkap masukan ini? Ya, pertama saya ingin menyampaikan dulu ya bahwa guru-guru ini tidak memenuhi panggilan. Oke. Atau kemudian disebut dalam kurung mundur gitulah. Tidak memenuhi panggilan. Sebelumnya mereka bersedia mengikuti proses seleksi. Dari sekian banyak ribu yang mengikuti seleksi, yang diterima itu adalah 1.469. Dari 1.469 itu yang mundur 143 guru. Atau sekitar berapa itu ya, 9,7%. Kira-kira gitu dulu lah. Oke. Dan saya ingin sampaikan proses seleksinya ini dipimpin oleh Satgas. Satgas Seleksi Guru yang dipimpin oleh Kementerian Dasar dan Menengah. Di sana ada Kementerian Pan-RB, ada BKN, ada Kemensos, dan ada unsur-unsur yang lain. Di mana bersama-sama menyusun mekanisme ya seleksi guru ini. Jadi guru-guru ini pada dasarnya juga sudah bersedia untuk ditempatkan dimanapun. Tapi belum mereka mengajar. Jadi perlu disampaikan juga sebelum mereka mengajar sudah tidak memenuhi panggilan itu ya kita anggap mundur. Nah untuk itu mereka akan digantikan oleh guru-guru yang juga telah mengikuti proses seleksi sebelumnya. Siapa yang bisa ikut di sini adalah mereka yang tadi sudah disampaikan, yang mereka telah mengikuti pendidikan profesi guru. Nah, ada 50.000 lebih menurut data dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Jadi ini adalah gagasan Presiden, program Presiden yang tentu dikerjakan oleh para pembantu Presiden. Lengkap. Jadi pembantu presiden kan banyak. Nah, yang diberikan tugas itu juga banyak melalui Inpres nomor 8 tahun 2025. Jadi Kementerian Sosial memang tidak sendiri. Oke. Saya ke Mas Ubaid. Mas Ubaid, kalau informasi yang Anda dapatkan begitu, apakah betul hanya karena jarak para guru ini akhirnya mengurungkan niat untuk menjadi guru sekolah rakyat? Apakah alasannya hanya karena jarak atau ada alasan lain? Ya, sebenarnya yang terjadi di lapangan kenapa beberapa guru mengundurkan diri itu memang alasan yang sesungguhnya sebenarnya mestinya Pak Mensos Gus Ipul ini yang lebih tahu secara pasti apa saja beragam alasan itu ya. Dan kami yakin tentu bukan hanya persoalan jarak gitu ya. Tapi karena Kementerian Sosial tidak menceritakan banyak hal kecuali alasan jarak. Kemudian ternyata kami juga menerima laporan dari beberapa masyarakat dan juga guru. Ternyata ada hal lain selain jarak ya. Misalnya yang masuk ke kami misalnya juga soal kesejahteraan. Nah ketika seorang guru diterima di sekolah rakyat, lalu katakanlah mereka harus pindah domisili yang di tempat lain. Tidak seperti sebelumnya, kan ada konsekuensi misalnya dia harus menghidupi keluarga dan seterusnya. Nah, menurut sebagian guru ini gaji yang harus dia terima sebagai hak sebagai guru kemudian kesejahteraan itu dianggap tidak mencukupi gitu ya, sehingga mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan. Meskipun tadi Pak Menteri bilang bahwa mereka di awal bersedia, tetapi mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang lain, misalnya tadi soal kesejahteraan. Yang kedua juga ada pertimbangan lain soal yang kami terima, itu soal status sebagai guru di sekolah rakyat ini. Soal keberlanjutan gitu ya, mereka juga memikirkan gitu. Apakah misalnya kalau misalnya status mereka ini adalah P3K, itu kan ada jangka kontraknya gitu. Dan ketika jangka kontrak itu juga ada kemungkinan dilanjutkan, ada kemungkinan juga tidak lanjut gitu. Nah dengan adanya beberapa pertimbangan-pertimbangan itu beberapa
tadi disebutkan ada 140 ya, itu mengundur di awal. Ya, so far jadi selain jarak tadi yang muncul dari Mas Ubed adalah soal status dan juga soal kesejahteraan. Nah, bagaimana Pak Menteri Sosial menjawab hal ini? Saya akan tanyakan hal itu setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Masih memperbincangkan mundurnya 140 guru sekolah rakyat yang kami perbincangkan bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan juga Mas Ubed. Nah, saya tadi mendapatkan informasi dari Mas Ubed, Pak Menteri, inventarisasi masalahnya selain karena jarak katanya ada masalah juga soal status kepegawaian sang guru dan juga kesejahteraan. Benar demikian, ada keluhan itu juga dari para guru, Pak Menteri? Ya. Pertama yang paling tahu sebenarnya sih mereka yang tidak memenuhi panggilan itu ya. Dan mereka menyampaikan mundur itu melalui aplikasi CASN di BKN, itu dulu. Yang kedua ketika mereka mendaftar dan mengikuti seleksi kan sudah tahu persyaratannya, tentu sudah tahu nanti apa gaji-gajinya, sudah tahu dia semua. Karena ini kan P3K. P3K kan ada standarnya, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya perlu saya sampaikan dulu ini, bahwa mereka yang mundur itu berada di 23 titik SR yang mayoritas itu belum beroperasi. Jadi mayoritas memang belum beroperasi, yang insya Allah beroperasinya ini di bulan Agustus maupun September. Ini dulu sebagai penegasan. Seperti jadi yang terjadi di Tangerang ya, Pak Menteri ya? Seperti yang terjadi di Tangerang hari ini juga kan diberitakan ada di Tangerang ini batal beroperasi karena belum siap katanya. Seperti itu berarti ya? Sarana prasarananya yang belum siap. Kalau untuk guru, siswa udah siap semua. Artinya renovasi gedungnya belum selesai, yaitu kita maklumi. Dan sekali lagi yang mundur ini juga kita maklumi ya. Kita mundur ini kita maklumi, ya kita pahami. Mungkin di antara mereka juga sudah diterima di P3K daerah. Jadi dia memilih yang dekat dengan domisili. Itu memang semua haknya dan kita hormati, tetapi secara umum saya ingin sampaikan bahwa 90% guru-guru yang lolos seleksi telah berada di sekolah-sekolah ya, yang insya Allah siap nanti untuk mengajar. Jadi yang mundur ini adalah 10% atau kurang dari 10%. Kita tidak akan bicara lebih jauh kenapa mereka mundur, apa lain sebagainya, tapi kami ingin bahwa mereka yang mundur ini kita maklumi. Kalau kemudian soal kesejahteraan dan juga soal-soal lain sebenarnya ya sama dengan mengajar di lingkungan sekolah-sekolah milik pemerintah maupun juga P3K yang bekerja di lingkungan pemerintah. Baik, Pak Jadi Menteri, sama semua kalau kesejahteraannya. Pak Menteri begini, ini kan program berkelanjutan dan Pak Menteri tadi mengatakan oke lah ada 50.000 yang siap menggantikan. Tapi untuk mencegah misalnya nanti program sudah berjalan ada lagi guru yang mundur begitu. Adakah sebelumnya sosialisasi ataupun penjelasan informasi bahwa ada hak dan kewajiban yang akan diberikan kepada guru ini sehingga nanti juga bisa menjalankan tugasnya dengan baik gitu kira-kira? Saya kira jelas ya, dari awal semua jelas. Karena ini yang merekrut itu kan gabungan ya dari semua kementerian. Jadi mulai dari tadi saya singgung ada Kemendikdasmen ya yang memang selama ini menangani dunia pendidikan termasuk guru ya, apalagi juga ada BKN yang memang menentukan status guru dengan tentu tunjangan-tunjangan dan lain sebagainya. Jadi itu sama semua, nggak ada bedanya. Tapi kalau ada kekhawatiran seperti yang tadi disampaikan bahwa ini apakah berkelanjutan atau tidak, yaitu kembali kepada masing-masing ya, kepada para guru masing-masing. Tapi yang jelas bahwa program ini adalah program prioritas Presiden, gagasan Presiden Prabowo yang membuka kesempatan pendidikan bagi mereka yang berada di desil 1. Kurang mampu, tidak mampu, atau kalau kita sebut dalam istilah statistik itu adalah miskin ekstrim dan miskin. Ya, diharapkan kualitas pendidikannya juga bisa seimbang meskipun ini pendidikan untuk masyarakat miskin, kurang lebih begitu, Mas Ubed. Nah, tapi tetapi kalau bisa ya, fasilitasnya sekolah unggulan, kira-kira begitu. Nah, saya ingin juga bertanya ke Mas Ubed soal perekrutan tadi. Ini kan
perekrutan juga digawangi atau diawasi oleh Kementerian Sosial. Nah, kira-kira menurut Mas Ubed, apakah proses perekrutan langsung oleh Kemensos ini juga bisa menjamin guru sekolah rakyat ini betah mengajar di sekolah untuk menghindari tadi ada keluhan-keluhan muncul di tengah jalan gitu? Menurut saya mundurnya 140 ini tidak sesederhana kemudian digantikan ada yang mengantri 50.000 gitu. Artinya kalau ada permasalahan, ada soal tata kelola yang tidak dibenahi, nanti bisa jadi nambah, tidak lagi 140, nambah. Dan atau itu teresonansi kemana-mana gitu ya? Direkrut lagi nanti bisa mundur lagi gitu. Jadi yang pertama menurut saya melakukan evaluasi terhadap kenapa ini 140 ini mundur gitu kan. Sehingga menjadi sangat meskipun penting. Sekolahnya belum dimulai begitu. Ya, jadi ini kan mirip-mirip dengan di periode sebelumnya. Kita punya program namanya sekolah-sekolah di daerah 3T. Oke. Itu juga sama. Problemnya sekolahnya ada, gurunya sudah direkrut. Gurunya nggak pernah masuk. Itu alasannya sama, masalah ya sama. Soal misalnya kesejahteraan ya, mengajar di daerah 3T, kemudian tinggal di daerah yang terpencil, tidak di domisili yang sebelumnya, pertimbangan keluarga dan seterusnya. Itu yang terjadi. Dan itu terjadi sudah puluhan tahun yang lalu. Kita nggak pernah menyelesaikan soal sekolah-sekolah di perbatasan, sekolah-sekolah di daerah 3T. Lah menurut saya kehadiran sekolah rakyat ini kan sebenarnya tujuannya pengen bagaimana anak-anak yang selama ini yang di desil 1, desil 2 tadi, miskin ekstrim tadi kata Pak Menteri tadi itu bisa difasilitasi oleh negara mendapat sekolah yang berkualitas. Nah, tapi kalau kita nggak berangkat ya dari rekam jejak dulu ada sekolah 3T, bagaimana guru sudah direkrut tapi mundur, ini sama ini indikasinya ini kan sekolah rakyat sudah didirikan ya, kemudian diinisiasi, guru direkrut kemudian mundur. Nah, itu muter-muter soal kesejahteraan, soal status, soal jarak tadi itu. Maka menjadi sangat penting tidak hanya dengan Satgas ini melibatkan Kemendikbudristek kemudian Kemensos, tapi juga pemerintah-pemerintah daerah. Jadi guru-guru di daerah itu menjadi sangat penting sehingga pertimbangan soal jarak tadi yang dikhawatirkan para guru dan juga disebut Pak Menteri tadi itu bisa diatasi. Termasuk juga soal kesejahteraan. Dan saya yakin Pak Menteri sudah juga ikut melakukan hal itu soal evaluasi karena akhir-akhir ini juga sibuk terus ke daerah untuk memantau sekolah rakyat yang dibuka di berbagai daerah yang juga bisa jadi bisa jadi secerca harapan bagi masyarakat miskin untuk bisa mendapatkan kualitas pendidikan yang baik. Baik, terima kasih Pak Menteri sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam dan juga Mas Ubed. Saya terima kasih ya, kritik sarannya saya terima kasih. Itu masukan juga ya Pak Menteri ya. Evaluasi untuk memperkuat pelaksanaan ke depan. Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa kita lakukan ke depan. Terima kasih masukannya. Baik, terima kasih banyak Pak Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan juga Mas Ubed sudah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia Malam hari ini. Saudara, setelah jeda masih ada informasi penting lainnya yang bisa Anda simak. Salah satunya seorang guru SMAN 1 Bandung yang dilaporkan hilang sejak Kamis minggu lalu. Pihak sekolah masih menelusuri hilangnya guru ekonomi itu. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Saudara, seorang guru SMAN 1 Bandung bernama Ardi Richard Diansyah dilaporkan hilang sejak Kamis minggu lalu. Pihak sekolah masih menelusuri hilangnya guru ekonomi tersebut. Guru ekonomi SMAN 1 Bandung Ardi Richard Diansyah diketahui keluar rumah di kawasan Dipati Ukur, Kota Bandung sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat Kamis pekan lalu. Berdasarkan kronologi dari pihak sekolah, Ardi terakhir dilihat setelah pamit ke rumahnya untuk mengambil paket. Setelah itu pihak keluarga mengabarkan Ardi hilang. Pihak sekolah menduga hilangnya Ardi disebabkan utang piutang dengan koperasi sekolah dan pinjaman online. Diperkirakan Ardi memiliki utang hingga ratusan juta rupiah. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi. Dugaan sendiri dari pihak sekolah karena apa? Itu masalah pribadi. Jadi masalah pribadi mungkin hutang. Gitu. Kalau hutang kan ya pasti akan menghindar ya. Karena di SMA 1 itu ada 8 guru yang dipinjamkan. Itu yang jadi masalah itu karena tidak ada di atas ada laporan juga dari luar itu dari pinjol. Lalu bagaimana proses pencarian guru SMAN 1 Bandung yang hilang oleh polisi? Kita akan tanyakan pada Kepala Polsek Coblong Bandung, Komisaris Polisi Ricky Erikson.
Selamat malam Pak Kapolsek. Selamat malam. Baik, Pak Kapolsek, sejauh ini proses pencariannya bagaimana? Baik, kami jelaskan. Jadi untuk inisial AR yang kebetulan juga guru SMA 1 Bandung yang sudah meninggalkan rumah rumah sejak tanggal 24 Juli. Jadi yang bersangkutan memang menurut keterangan dari rekan-rekan di sekolah dan juga dari orang koperasi sekolah memang ada membuat investasi dengan adanya keuntungan. Ada urusan utang piutang katanya ya? Nah, untuk utang piutang kita belum bisa mendalami. Jadi hanya investasi, nanti dari investasi tersebut akan mendapatkan kelebihan ataupun juga margin yang didapat oleh yang memberikan investasi tersebut. Oke. Nah, berarti hilangnya itu ada kaitannya dengan urusan investasi yang Anda sebutkan tadi ya Pak Kapolsek? Dugaan awal memang ada hubungannya karena tanggal 25 Juli itu sudah jatuh tempo untuk membayar keuntungan ataupun margin dari yang dijanjikan kepada yang memberikan investasi dari rekan-rekannya tersebut maupun dari koperasi. Tapi ini saya ingin luruskan juga, ini hilang atau kabur Pak Kapolsek? Ini hilang atau kabur atau menghilangkan diri. Mungkin dugaan kita antara menghilangkan diri. Baik. Karena dari pihak keluarga juga sudah melapor ke SPKT Polrestabes Bandung. Dan juga dari pihak sekolah yang rata-rata banyak yang menginvestasikan kepada saudara AR ini sudah melaporkan juga ke Dikti. Artinya polisi dalam konteks ini mencari atau menindaklanjuti laporan begitu ya Pak Kapolsek. Nah, sudah ada saksi-saksi yang diperiksa Pak? Nah, untuk saksi-saksi sudah ada yang kami periksa. Di awal kita sudah dapat bahan keterangan dari mereka untuk penyelidikannya. Namun karena ini adalah harus adanya pengaduan dari korban. Jadi kita sambil menunggu dari korban itu untuk membuat laporan tersebut. Baik, Pak Kapolsek terakhir, sekolah juga menyebut, saya mendapatkan informasi, sekolah menyebut ada wasiat yang mengarah ke tindakan mengakhiri hidup. Apakah polisi juga menelusuri hal ini? Nah, untuk itu kita masih kita identifikasi untuk masalah wasiat ini. Nanti dari hasil penyelidikan maupun identifikasi baru bisa kita simpulkan. Ini bisa dijadikan. Berarti kompleksitas masalah ini juga masih diselidiki ya Pak Kapolsek, apakah yang bersangkutan ini benar-benar hilang, kabur, atau memang diincar oleh seseorang begitu? Nah, kalau untuk itu karena investasinya juga kita belum bisa. Dan itu perkara investasi ini tersendiri, maaf Pak Kapolsek saya potong, perkara investasi ini sendiri apakah juga akan ditindaklanjuti, akan diperiksa juga oleh polisi? Nanti kita menunggu nanti dari pelaporan dari korban-korban. Baik. Sampai saat ini dari korban ini masih berbicara untuk bisa diselesaikan dengan secara kekeluargaan. Baik, terima kasih banyak informasinya yang sudah disampaikan oleh Pak Kapolsek, Kepala Polsek Coblong Bandung, Komisaris Polisi Ricky Erikson. Selamat malam Pak Kapolsek, sehat selalu, sampai jumpa. Terima kasih. Selamat malam. Saudara, setelah jeda kami punya informasi dari Gaza, Palestina. Demi mendapatkan bantuan makanan, pengungsi di Palestina masih bertaruh nyawa. Selengkapnya usai jeda. Sapa Indonesia Malam hadirkan informasi dari jalur Gaza, saudara. Pengungsi di Palestina masih bertaruh nyawa demi mendapat bantuan makanan yang diedarkan di perlintasan Zikim. Di tengah antrean, sejumlah warga bahkan membawa jasad dan korban luka akibat serangan Israel. Orang-orang membawa jasad-jasad di atas palet kayu karena ambulans tidak dapat mencapai lokasi kejadian. Sementara kerumunan besar orang menaiki truk-truk bantuan dan yang lain membawa karung-karung tepung di punggung mereka. Sejak konflik Israel-Hamas pecah pada 7 Oktober 2023, lebih dari 60.000 penduduk Palestina kehilangan nyawa.
Sebanyak 21 warga Gaza yang sedang menunggu bantuan dilaporkan tewas akibat serangan Israel pada Rabu pagi waktu setempat. Isak tangis warga Gaza mengiringi korban meninggal dunia. Hingga saat ini militer Israel juga belum memberikan komentar mengenai serangan yang diduga dilakukan oleh mereka. وين الأمم المتحدة بعيدة عنا؟ وينك يا ترامب؟ مش وحدة غزة بكامل الحرب، وينك يا ترامب؟ دماء بالسين، أطفال بتموت من الجوع. Informasi tadi menutup Sapa Indonesia malam kali ini. Saya Friska Clarissa. Dan saya Radi Saputro berterima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.